selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kembali kita bertemu dalam renungan harian Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Pagi ini Rabu 10 Februari 2021 kita akan merenungkan akan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Mari berdoa sebelum membaca akan firman Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan, di pagi yang indah ini, pagi yang merupakan karunia Tuhan bagi kami, untuk kami nikmati bersama dengan keluarga kami masing-masing. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk menikmati saat teduh bersama-sama melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Kuasai kami Tuhan, mampukan kami, karuniakan hikmat-Mu kepada kami untuk memahami dan mengerti maksud Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah firman-Mu ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan anugerah Tuhan hari ini. Bersabdalah Tuhan, karena sesungguhnya kami siap mendengar. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam saat teduh kita pagi ini, bahan Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama dari kitab Injil Markus pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Edumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab Ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikian firman Tuhan. Melalui bacaan kita pagi ini, maka tema yang akan menjadi perenungan kita dalam saat teduh pagi ini adalah Yesuslah Anak Allah. Yesuslah Anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang yang bertanya, bagi Anda siapakah Yesus itu? Kira-kira seperti apa jawaban Anda? Dalam pembacaan kita, ada beberapa jawaban tentang siapakah Yesus itu. Yang pertama, bahwa bagi kaum Farisi dan Herodian, Yesus adalah pribadi yang sangat membahayakan posisi mereka. Sehingga mereka yang sebenarnya merupakan dua golongan yang selalu bertentangan, malah bisa bersekongkol sebab mempunyai tujuan yang sama, yaitu membunuh Yesus. Hal itulah yang membuat Yesus menyingkir ke danau Galilea, ayat 7 bacaan kita. Hal yang kedua, bagi orang banyak yang datang dari berbagai tempat untuk mencari Yesus, melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Begitu banyak orang yang butuh disembuhkan dari sakitnya, sehingga mereka berdesak-desakan ingin menjamahnya. Ayat 10 bacaan kita. Yang ketiga, bahwa bagi roh jahat yang merasuki orang-orang, Yesus adalah Anak Allah. Ayat 11. Sungguh ironis, pengakuan yang benar tentang siapa Yesus justru datang dari roh jahat, bukan dari pemimpin agama Yahudi
ataupun dari orang banyak yang sudah mendapat kesembuhan. Iblis atau roh jahat tahu betul bahwa Yesus sungguh anak Allah, tetapi menolak tunduk di bawah kuasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pada pertanyaan di awal renungan ini. Bagi Anda, siapakah Yesus itu? Apakah Yesus adalah pengganggu posisi strategis yang sementara dinikmati? Atau apakah Yesus hanyalah sekedar pemenuhan kebutuhan, sehingga apabila kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka dengan mudah ia dapat ditinggalkan? Ataukah ada yang telah menyatakan pengakuan yang tepat bahwa Yesus adalah anak Allah, namun menolak hidup di bawah kuasanya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari nyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena itu, marilah sepanjang hidup kita ini, kita tetap pada komitmen untuk hidup seturut kehendak-Nya. Amin. Kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Allah yang senantiasa kami sapa melalui anakmu Yesus Kristus. Allah yang empunya kehidupan ini. Kepadamu Tuhan kami patut bersyukur dan berterima kasih. Hanya oleh kemurahan-Mu, hanya oleh kebaikan-Mu kepada kami, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk menapaki kehidupan anugerah Tuhan hingga detik ini. Engkau pun telah mengaruniakan waktu yang indah bagi kami untuk menikmati saat teduh bersama, melalui firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Karuniakan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk mampu memahami dengan baik dan benar firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi pedoman, boleh menjadi pegangan kami untuk menapaki kehidupan anugerah Tuhan, secara khusus kehidupan sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang akan kami lakukan, Tuhan berkati dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami di sorga, dalam syafaat kami pada pagi ini, kami berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam situasi keadaan mereka saat ini, bersama dengan suami, istri, anak-anak, rumpun keluarga. Ketika mereka bekerja, ketika mereka berusaha, apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah jemaat-Mu boleh menikmati akan kasih dan damai sejahtera Allah melalui kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, pekerjaan usaha yang boleh mereka kerjakan. Biarlah membawa damai sejahtera bagi kehidupan mereka. Bapa kami di sorga, juga berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini bersuka cita karena pertambahan usia, pun dalam menikmati kasih Tuhan dalam bentuk yang lain. Biarlah sukacita jemaat-Mu senantiasa Tuhan berkenan, dan ajarkan kami semua untuk senantiasa mensyukuri akan berkat Tuhan yang senantiasa nyata dan melimpah dalam sepanjang kehidupan masing-masing kami. Juga ya Tuhan, berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit, yang bergumul karena terinfeksi, terpapar virus corona.
kepadamu Tuhan, kami boleh mengaminkan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam melihat keadaan jemaat Tuhan yang terbaring lemah karena sakit penyakit. Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan memberkati setiap proses pengobatan. Apapun yang mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan. Biarlah jemaatmu boleh merasakan sukacita akan kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, juga ya Tuhan, kami berdoa akan keadaan daerah kota yang kami tempati pada saat ini, kota Bontang. Saat ini pemerintah sedang berusaha untuk mensterilkan kota kami yang tercinta ini dari pandemi COVID-19. Kami boleh mengaminkan dan kami meyakini bahwa Tuhan bekerja. Tuhan akan memberkati setiap yang dilakukan oleh pemerintah, kami semua para medis dalam memutus mata rantai virus corona. Berkati yang telah dilakukan pemerintah saat ini dalam mensterilkan kota Bontang yang kami cintai ini. Bapa kami di sorga, sepanjang kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuntun sertai kami selalu Tuhan. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang akan mencelakakan kehidupan kami. Sehingga kami bersama dengan keluarga kami masing-masing boleh merasakan akan kasih, damai sejahtera Allah dalam melakukan setiap pekerjaan tanggung jawab masing-masing kami. Bapa di surga, ini doa kami, seru sembahyang kami, ampunkan salah dan dosa kami, dan jawablah setiap permohonan yang kami bawa di dalam doa kami masing-masing pada saat ini. Dengarkanlah doa kami Tuhan, karena kami bawa dan alaskan doa kami ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah saat teduh dan doa bersama melalui renungan harian Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Berikan yang terbaik bagi Tuhan dan nyatakanlah kasih kepada semua orang, sehingga kehidupan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tetap perhatikan protokol kesehatan, sehingga kita semua boleh berada dalam keadaan yang sehat. Salam sehat bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.